Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada teman-teman semua dan kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web. eh Bapak Kamal Pehandani, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan eksplorasi mandiri pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, saya dari kelas 4C Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasikan 4 program. Yang pertama di sini ada suara menjadi teks, yang kedua ada suara menjadi frekuensi, dan select image, serta card flip. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari eksplorasi yang pertama, di mana itu adalah suara menjadi teks. Di sini saya menggunakan text editor Visual Code dengan extension HTML dan JavaScript. Eh, Langsung aja pada yang pertama di sini di dalam head, yang tertera di line 6, yaitu saya menggunakan eh, title dengan eh, nama suara ke teks. Selanjutnya, di mana di sini itu adalah untuk mengatur judul halaman web menjadi suara ke teks. Selanjutnya di dalam body, saya di dalam line 9 itu ada BR, di mana untuk memberikan spasi di program tersebut. Selanjutnya di sini ada di line 10, di situ ada uh, text area ID sama dengan result row 10, kolom 10, di mana membuat elemen area text dengan ID result yang memiliki baris 10 dan kolom 10 dengan menyediakan ruang yang menyimpan ucapan yang dikenali. Eh, Lanjut di sini pada line 11, di situ ada button ID start dengan title mulai. Di sana fungsinya adalah untuk membuat elemen tombol dengan ID start dengan teks mulai. Seperti yang ada pada outputan di atas. Di situ di sebelah situ ada button mulai yang nantinya akan dioperasikan di JavaScript. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi dari JavaScript-nya sendiri. Pada line 14, di situ ada variabel start button sama dengan dokumen get element by ID start yang berfungsi untuk memilih elemen tombol dengan ID start dan menyimpan dalam variabel start button. Selanjutnya di situ ada variabel result element sama dengan dokumen get element by ID dengan uh, uh, sintaks result, di mana elemen ini memilih elemen area ID result dan menyimpan variabel dalam result element. Selanjutnya ada dalam line 17, di situ ada variabel reg, regon, regonsion regontion sama dengan new web speak regontion, di mana membuat instansi baru dari objek web speak regontion yang digunakan untuk berinteraksi dengan API pengguna suara browser, karena perlu diingat bahwa pada programan ini itu saya menggunakan uh, apa izin dari eh, suara. Jadi nanti ketika kita mau menggunakan program ini, kita harus minta allow atau minta izin kepada browser untuk mengaktifkan audio dari mikrofon dari browser tersebut gitu. Selanjutnya pada line 18 di situ ada regression lag sama dengan eh, navigator language, di mana mengatur bahasa untuk pengenalan suara ke bahasa browser yang diperoleh dari navigator language gitu. Di selanjutnya pada line selanjutnya
Di situ ada re- recognition recognition intra result ya, ya, di mana itu untuk mengatur bahasa, eh untuk mengaktifkan pengenalan hasil sementara yang artinya akan menampilkan hasil perisal saat pengguna berbicara, bukan hanya transkrip akhir. Jadi ini tuh guna untuk semua yang kita bicarakan terekam atau nanti akan tertulis pada eh, papan di atas gitu. Selanjutnya di sini ada start button. eh Pada line 21 ada start button, di mana untuk menambahkan event listener ke start button saat tombol diklik akan memanggil metode yang recondition start yang akan memulai proses pengenalan suara. Jadi nanti di sini pada sintaks yang ada di line 21 ini, nanti ketika kita sudah mengklik button mulai, maka eh, akan ketika kita sudah klik button mulai, maka kita bisa mulai berbicara dan nanti akan dikendalikan oleh eh, reg- regulation yang listener gitu. Selanjutnya di sini ada regulation add event listener pada line 23 di mana menambahkan event listener ke objek regulation untuk event result. Event ini dipicu setiap kali pengenalan suara. Eh di sini juga ada pada line pada line 24 ada con 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 result, di mana akan mengekstrak transkrip ucapan yang dikenali dari objek event dan mengakses hasil terakhir. Lalu di situ ada event result, di mana alternatif pertama dari hasil tersebut yang kemudian properti transkripnya, ada di situ ada kata transkrip transkripnya untuk mengatur konten elemen area teks ke ucapan yang baru dikenali dari si result tersebut gitu. Nanti untuk kelanjutan dari bagaimana pemrograman ini akan saya contohkan di video sehabis saya mempresentasikan ini. Kita akan mendeklarasikan dari pemrograman telah kita buat tadi ke dalam kita. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam browser. Selanjutnya di dalam browser ini akan memberikan tampilan seperti ini. Lalu ketika kita ingin memulai, kita bisa klik button mulai dan nanti kita misalkan berbicara selamat pagi dan nanti di dalam kotak ini akan uh, merubah dari suara kita menjadi teks dengan ucapan selamat pagi. Bisa kita contohkan. Halo, selamat pagi. Seperti itu. Kenapa di sini halonya ada titik? Karena kita tadi memberikan jeda. Halo, selamat pagi gitu. Pagi. Nah, jadi kan pagi tadi ada titiknya karena itu jedanya. Misalkan kita bilang halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Seperti itu. Pada program yang kedua yaitu suara menjadi frekuensi. Yang terlihat dari kode program dan outputnya seperti gambar yang di atas. Saya masih menggunakan text editor Visual Studio Code dengan extension HTML dan CSS, dan hasil output pun saya serahkan seperti yang di atas. Dalam line Namun sebelumnya mohon maaf karena pemrograman tidak bisa di Zoom, karena saya menjadikan pemrograman ini sebagai virtual background, jadi pemrograman tidak bisa di Zoom.
Mungkin nanti untuk pemrograman bisa dilihat di GitHub. Untuk details pemrograman ataupun kode-kodenya bisa dilihat di GitHub. Jadi di sini saya menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya di bagian line 6 saya menggunakan title. Di bagian head itu saya menggunakan title sound visualizer. eh, di mana untuk menamai pemrograman tersebut. Selanjutnya di bagian line 15 saya menyimpan elemen canvas yang diambil dan digunakan dokumen.get get get l get element by id get element by id. Selanjutnya pada 16 juga saya menggunakan konteks CTX, di mana konteks itu menyimpan get kontak dari dua dimensi untuk menggambar pada kanvas. Kanvasnya di sini itu yang seperti bagian hitam yang ada dalam liputan tersebut. Pada 17 saya menggunakan audio text. Pada line 17 saya menggunakan audio text, di mana audio text ini adalah sebagai penampung objek yang menangani pemrosesan. Selanjutnya di dalam line 17 eh, saya memakai analyzer di mana untuk menampung objek basis suara. Selanjutnya di line 17 juga di sini ada data array. Data array ini berfungsi sebagai penyimpanan dari frekuensi suara. Selanjutnya ada butterfly lag di mana untuk menyimpan jumlah frekuensi yang dianalisis. Dan untuk line 7, maaf ini saya lupa untuk menjelaskan, di situ ada a help. Di sana ada untuk menjambungkan dari CSS yang telah saya buat. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi Star Visualizer. Fungsi ini adalah tombol klik button eh, untuk mengakses, yang fungsinya untuk mengakses mikrofon. Selanjutnya pada line 21 itu kita bisa lihat dari mulai line 21 itu ada dance stream. Jadi dance stream itu ketika eh mikrofon kita ketika kita menyalakan ini start visualizer, lalu kita mengallow mikrofon yang ada pada visual yang ada pada browser, maka dance stream ini dijalankan gitu. Dan ketika sudah dijalankan, maka dari line 22 sampai line 29 itu akan jalan. eh Seperti pada membuat objek audio connect yang dibuat oleh Audio Connect untuk menjalankan pemrosesan audio. Selanjutnya ada membuat media stream score, eh, membuat kode score dari aliran mikrofon menggunakan Audio Connect dot read media stream score stream. Membuat analisis note kode kode ini membuat objek analizer dari Audio Connect. Selanjutnya menghubungkan sumber sumber dan analyzer yang kode kode ini menggunakan source ke analyzer, menggunakan source connect analyzer ini dan membuat aliran audio melewati analyzer yang dianalisis. Selanjutnya di situ pun ada bagian analyzer.ff size dengan size ukuran 256, yaitu untuk menunjukkan jumlah bin frekuensi
Dan frekuensinya itu di sini ada 226. 56. 256. Nah, mendapatkan jumlah bin frekuensi, kode mengambil jumlah bin frekuensi yang tersedia di analyzer dan menyimpannya di bytelight gitu. Terus di situ ada membuat array untuk frekuensi di, di dan membuat array untuk frekuensi di data array, kemudian diproses bertipenya tuh unit 8 array dengan panjang butterlight eh menyimpan di frekuensi dengan panjang di diambil dari analyzer. Kemudian melalui animasi gambar kode dengan memanggil fungsi draw untuk nah nanti ini nanti lalu setelah itu memanggil fungsi draw dan untuk memproses pada line 29 ini untuk memproses penggambaran visualisasi secara terus-menerus menggunakan request animation frame. Tapi ketika pada 31 ketika mengenai penolakan izin mikrofon di bagian ini maka ada chart eh, dijalankan dan pesan error akan dicatat di browser maka akan nanti keluar pesan error seperti error processing the microphone seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi dari draw itu sendiri di line 36 itu meminta akses frame kode menggunakan request request animation frame draw yang tertera pada line 237. Selanjutnya eh, mengambil data frekuensi dari analyzer, mengambil data frekuensi dari analyzer dan menyimpannya di data array menggunakan analyzer get frekuensi data array. Get selanjutnya pada line 39 di situ pada menghapus seluruh isi canvas semuanya menggunakan get eh, menggunakan fill range 0,0 canvas. Jadi itu dihapus kanvasnya untuk menyimpan kanvas untuk gambar baru gitu. Pada line 42 menghitung lebar setiap bar dengan kanvas dot white dan jumlah frekuensi butterlight. Pada line 37 line 37 kita melakukan looping dengan for dengan setiap frekuensi suara sebanyak butterlight. Pada line 47 pada line 47 semakin nilai pada data array itu semakin tinggi, maka akan semakin besar frekuensi yang diberikan. Terus di sini juga ada mengatur waktu warna bar kode menggunakan data array i menggunakan data array i ini sebagai data array i ini sebagai mengatur warna bar. Terus menggambar bar kode, kode menggunakan ini. Ini tuh dari line 49 yaitu gunanya untuk mm, menggambar persegi panjang pada warna pada posisi X dan posisi Y. Kemudian untuk ada di situ CSS-nya juga. Di situ saya menggunakan dari badinya saya menggunakan dari warna font dan eh, fontnya. Terus di galeri H1-nya saya eh jarak spasinya berapa. Terus kanvasnya berwarna apa, buttonnya juga berwarna apa, dan
covernya juga berwarna apa? Kita menggunakan warna biru di sini untuk background color button hovernya. Selanjutnya untuk mungkin bisa dilihat untuk CSS-nya dan untuk dio eh, outputannya atau kita akan try outputannya nanti akan ada di video selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada untuk outputan dari eh sound visualizer ya. Kita langsung saja ke live dan nanti akan keluar ke browser. Selanjutnya kita start. Nah, karena saya tadi sudah menggunakannya sebelumnya di sini, jadi saya tidak perlu lagi meminta izin akses. Jadi, nah, ketika kita berbicara dan mengeluarkan nada tinggi, maka akan lebih tinggi frekuensi. Tapi kita berbicara dengan nada rendah. Ini karena ada suara kipas, jadi si ininya kedeteksi ya suara kipasnya. Tapi ketika kita berbicara nada rendah, maka akan lebih rendah frekuensi. Tapi kayak halo itu lebih tinggi frekuensinya. Begitu. Selain baik untuk selanjutnya di sini ada pemrograman selanjutnya yaitu slide card image. Kita masih menggunakan text editor Visual Studio Code dengan extension HTML dan CSS. Deklarasi dokumen HTML ya seperti yang sama tadi ada mendefinisikan dokumen HTML dengan di line 2 ya, di line 1. Oke. Eh, di bagian head ini, di bagian head saya memberikan title image gallery with modal dengan link di sini saya di line 7 juga mengonekkan help dengan CSS untuk lebih memperindahnya lagi. Lalu eh di bagian body di sini saya sudah memasukkan link fotonya, link fotonya, link fotonya yang saya sudah siapkan fotonya sekitar 5 foto dan saya sudah konekkan ke Ahref. Lalu di bagian modal modal image ada di bagian line 20. Di bagian 20 di situ modal bagian ini mendefinisikan modal untuk setiap gambar. Eh, dengan modal elemen pada kelas modal yang mewakili modal individual. Kemudian di line 22 dikonekkan ke aset aset satu, foto satu, dan selanjutnya begitupun diulang sampai eh, aset kelima atau foto kelima. Di sini tugas dari Ahref ini sendiri, Ahref dari line 21, yaitu eh link penutup modal disimbolkan dengan X gitu. Jadi tutup dengan ini di pagar. Selanjutnya image search. Elemen image ini untuk menampilkan gambar dalam ukuran besar di dalam modal. Oke. Untuk CSS-nya mungkin bisa dilihat di sampingnya. Untuk CSS-nya kita mengklik gambar di dalam galeri. Kita menggunakan body, di badinya itu
display warna senternya paddingnya 20. Terus selanjutnya di galerinya itu kita menggunakan grid berapa, ukuran grid berapa, ukuran berapa, wide gap, max width-nya berapa, dan bisa dilihat di dalam galeri image. Kita memberikan uh, width-nya ukurannya berapa. Mungkin untuk ini CSS tidak bisa dijelaskan begitu detail, bisa dilihat saja. Dan nanti outputannya akan seperti ini. Ketika kita bisa menselect dari beberapa foto dan nanti ketika dibuka ukurannya akan menjadi besar seperti ini. Mungkin untuk lebih lanjut, video lebih lanjut ada di video selanjutnya. Di sini kita akan uh, deklarasi elemen dan pemrograman dari image select ya. Kita bisa langsung aja ke live, kita kan. Dari sini ada elemen image select seperti ini. Bisa kita menselect ini, kemudian akan keluar lebih besar. Gitu. Oke, sudah, dan di sini kita close. Selanjutnya, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari card sleeve itu sendiri. Baik, untuk bagian card sleeve itu sendiri di line 9 masih sama, saya menggunakan title. Title untuk menamainya itu CSS card sleeve. Dan saya mengonekkan atau menggunakan help ke aset CSS-nya, indeks 10 CSS. Di bagian bodinya ini, di bagian body ini eh ada card div class, dia kelas dengan card container, elemen yang mewakili kartu itu sendiri, dan di bagian card card di bagian card di bagian line 13 ada card face dot card font, elemen elemen isi depan kartu font. Jadi font, jadi di elemen isi depannya itu dengan tulisan font, dan card face card back di belakangnya itu dengan tulisan black. Nanti kita lihat ke CSS-nya. Nah, di dalam CSS-nya ini, di dalam CSS-nya, di dalam card-nya ini, white-nya, nanti di dalam card font-nya ini, nanti ada ukuran warna biru dan warna putih. Nah, seperti yang tertera pada gambar di atas, yang font itu berwarna biru dan yang back itu berwarna putih. Itu karena tampilan kenapa ada warna itu karena dari CSS-nya gitu. Mungkin nanti untuk pemrograman akan saya jelaskan atau akan saya eh, berikan di video selanjutnya. Kita akan flip card. Kita akan memperlihatkan pemrograman dari flip card. Nah, ini untuk flipnya, font frontnya biru dan backnya
putih seperti ini. Ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Maaf jika masih banyak kesalahan dalam pemaparan maupun perkataan, karena kelebihan hanya datang dari Allah dan kekurangan datang dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.